akan kontradiktif, ya, akan saling bertentangan nantinya. Ini sebenarnya yang Tuhan yang mana? Kok punya sifat-sifat Tuhan juga, kan begitu? Sedangkan sifat-sifat Tuhan itu seharusnya tidak dimiliki oleh makhluk. Nah, karena Tuhan itu yang maha, begitu loh. Sedangkan di dalam Bible, kita lihat, bahkan orang-orang yang lebih hebat daripada Yesus itu banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Atau yang di perjanjian baru, Rasul Paulus, itu kalau kita lihat, gelar-gelarnya itu jauh lebih hebat daripada Yesus. Baik sisi keilahian ataupun sisi kemanusiaannya, gitu loh. Sehingga ketika Anda berstatement tidak dengan dalil yang jelas, maka kita juga nggak bisa ya menunjukkan apa namanya ya, menunjukkan apa yang Anda sampaikan harus kita counter, harus kita apa namanya itu, harus kita pertanyakan secara ulang gitu loh. Karena gelar-gelar yang disematkan kepada Tuhan Anda itu ternyata jauh-jauh hari sudah dimiliki oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Bahkan kadang di beberapa ayat Yesus tidak punya gelar tersebut, tapi para nabi yang lain punya. Ini kan lucu. Kemudian masalah definisi ibadah, ketika ibadah itu artinya hanya berbakti, apakah kepada orang tua kita itu sebagaimana orang tua kita berbakti kepada orang tua, itu juga disebut dengan ibadah? Kan ambigu gitu loh. Jadi kalau jenengan memaksakan harus mengambil ayat di dalam Bible, saya kira tidak ada ayat di dalam Bible definisi ibadah itu sendiri. Makanya saya sodorkan, mungkin ada orang yang jauh lebih paham Bible daripada Anda, dan dia mendefinisikan melalui ayat yang mana. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berdiskusi ya mengenai apa sebenarnya inti dari perbedaan Islam dengan Kristen. Kalau boleh saya simpulkan bahwa inti dari perbedaan antara umat Islam dan umat Kristen itu yang pertama adalah masalah ketuhanan ya. Ketuhanan itu adalah konsep yang paling sangat mendasar ya, yang sangat berbeda antara Muslim dengan Kristen. Sehingga dari konsep ketuhanan ini akan bercabang kepada doktrin atau pemahaman yang lainnya. Saya sebagai umat Islam meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Ali Imran, wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba. Bahwa Allah tidak memerintahkan kita untuk menyembah kepada para malaikat dan para nabi arbaban sebagai sesembahan-sesembahan. Jadi Allah melarang semua umat Islam bahkan sejak dulu sampai sekarang untuk menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, baik dari para nabi ataupun malaikat. Kenapa? Karena para nabi dan para malaikat itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Yang kita sembah adalah Khalik itu. Sehingga kita tidak boleh menyembah makhluk, itu tidak boleh. Nah, adapun Nabi Isa alaihi salam di antara dua agama atau disebut dengan Yesus, itu harus kita pahami bahwa beliau itu adalah seorang rasul yang Allah utus dengan memiliki beberapa mukjizat yang berbeda dengan umat yang lain, berbeda dengan manusia pada umumnya. Karena memang definisi mukjizat adalah amrun khariqun lil adah ya. Sesuatu yang menyalahi kebiasaan, kehebatannya itu menyalahi kebiasaan. Dan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika ada seorang manusia yang bisa terbang, itu tidak menunjukkan dia harus disembah. Ketika ada seorang manusia yang lahir tanpa seorang bapak ataupun orang tua, itu tidak boleh kita sembah. Kenapa? Karena masih identiknya itu makhluk ciptaan gitu loh. Adapun sisi-sisi keilahian kalau dalam Islam jatuhnya kepada mukjizat, bukan untuk disembah. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ustadz Wapi membawa istilah menyembah. Dikatakan tidak boleh menyembah kepada makhluk. Tapi kalau saya baca Quran, itu bahkan Allah memerintahkan gitu
kepada para malaikat itu untuk menyembah Adam. Jadi makanya yang saya bilang kepada Ustadz Wapi, kita itu perlu menjelaskan dulu setiap kata-kata ini, karena saya yakin yang dimaksud di situ adalah kata sujud. Nah, menyembah ini apa? Maksudnya apakah ibadah atau sujud? Gitu. Makanya nanti ini kita urai satu-satu. Saya harap Wapi punya perbedaan lah dengan teman-teman muslim yang lainnya, karena ini berulang dan berulang terus. Jadi betul apa kata Wapi tadi ya, problem utama atau inti perbedaan utama antara Islam dan Kristen itu adalah bahwa Islam itu mengatakan bahwa kekristenan itu salah karena menyembah manusia yang bernama Yesus. Makanya apa yang dimaksud menyembah ini? Karena kalau kita baca dalam Bible, Yesus itu disembah, Ustaz Wapi, jelas di situ ya. Lalu datanglah orang dan menyembah kepadanya, itu ada kata-kata seperti itu. Cuman sebenarnya kata menyembah di dalam Bible ini kalau kita periksa itu bukan kepada Yesus saja, itu bahkan Daud juga disembah di dalam Bible itu, ya. Bagaimana Mephibosheth itu ya, itu datang menyembah Daud. Makanya istilah-istilah ini harus kita clearkan dulu apa yang dimaksud menyembah ini, karena kalau kita cari ini arti sebenarnya, ini sebenarnya kayak sungkem begitu ya kalau bahasa Jawanya itu. Apakah hal seperti ini menjadi problem di dalam Bible? Tidak ya. Raja-raja di dalam Bible itu juga disembah ya. Daud juga disembah. Makanya saya harap nanti sama Ustaz Wapi kita harus betul-betul menggunakan bahasa yang jelas supaya kita tidak debat kusir lagi. Tadi pagi saya sudah bilang ya, ketika orang Batak dan orang Jawa makan ke warung soto, mereka akan bertengkar tentang daging apa itu, manuk atau bukan. Karena manuk bagi orang Batak itu artinya adalah ayam, sedangkan manuk bagi orang Jawa itu artinya burung. Nah, makanya kosakata-kosakatanya yang kita pakai itu harus jelas dulu. Menyembah itu apa? Ya, Tuhan itu apa? Ya kan? Ibadah itu apa? Nah, tanpa kita definisikan itu dengan jelas, maka diskusi kita ini hanya sekedar ulang tahun dari diskusi-diskusi yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya kepada Mas Edis tentang definisi ibadah. Di dalam kekristenan, ibadah itu sebenarnya definisinya apa? Saya persilahkan jenengan mengambil literasi baik Alkitab ya atau Bible atau pendapat-pendapat para mufassir atau orang-orang yang otoritasnya dianggap tinggi lah di dalam dunia kekristenan, bagaimana pendefinisian ibadah sehingga kita sebagai orang Islam tidak gagal paham ketika mengatakan di sana ada seolah-olah ada beberapa penyembahan di dalam Alkitab atau di dalam Bible ya, seolah-olah Allah disembah, kemudian Yesus juga disembah, dan yang lain-lain juga akhirnya kena sembah. Nah, sebenarnya itu ibadah itu apa? Definisi di dalam dunia kekristenan. Lalu tentang gelar, apakah ada gelar yang disebutkan khusus untuk seorang Tuhan di dalam dunia kekristenan dan tidak bisa digunakan oleh yang lain? Begitu. Ada enggak gelar yang khusus untuk kepada Tuhan dan tidak bisa digunakan kepada yang lain? Sehingga gelar-gelar yang lain itu tidak menunjukkan dia Tuhan. Begitu. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jadi pertama definisi ibadah, dua tentang gelar ya Tuhan yang tidak bisa disematkan kepada selain Tuhan. Ada enggak kira-kira di dalam dunia kekristenan? Monggo. Tidak pakai menurut ini, menurut itu. Nah, kata ibadah itu pertama kali muncul itu di dalam Kejadian 2 pasal ke-15. Bunyinya begini ya. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Nah, kata mengusahakan ini kalau dilihat di dalam bahasa Ibraninya itu dari kata avodah. Inilah yang dimaksud dengan ibadah. Nah, jadi sebenarnya kata ibadah ini itu artinya adalah sebuah perbuatan ya, pekerjaan. Itu kalau kita lihat di dalam terjemahan-terjemahan itu diterjemahkan misalnya menjadi berbakti, ya, mengabdi, bekerja, melayani, ya.
Itu seperti itu definisi ibadah. Jadi supaya kita itu tidak debat kusir, ibadah itu bukan gerakan badan gitu loh, atau nunggang nungging lah, atau tengok kanan tengok kiri, bukan seperti itu ibadah itu dalam Kristenan. Ibadah itu adalah suatu tindakan melakukan perbuatan yang diberikan kepadanya untuk dikerjakan. Misalnya saya kasih contoh sederhana. Firman Tuhan berbunyi begini, jangan mencuri. Nah, itu kan ordernya itu, pekerjaannya kan itu, jangan mencuri. Nah, kemudian dilaksanakan, nah itu ibadah. Ya, misalnya kamu jangan berzina. Nah, dilakukan itu, nah itu ibadah. Ya, nah yang dilarang di dalam Bible itu adalah beribadah atau berbakti kepada otoritas lain. Ya, misalnya kalau dalam Bible itu dikatakan kepada Allah lain, ilah lain. Ya, nah supaya kita nggak debat kusir, makanya saya bilang itu dulu. Nah, kemudian pertanyaan kedua dari Ustadz Wafi ya, ada nggak gelar yang hanya disematkan kepada Tuhan tapi tidak diberikan kepada yang lain? Nah di sini lagi harus saya lihat. Yang Ustadz Wafi maksudkan Tuhan itu apa? Karena kalau kita buka Bible di dalam bahasa aslinya, kata Tuhan ini nggak ada. Begitu juga di dalam Quran. Kata Tuhan itu juga di dalam teks asli bahasa Arab itu juga tidak ada. Nah, makanya sebelum kita kasih itu dulu nanti Ustadz Wafi, sebenarnya kata yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan ini apa? Di dalam bahasa Ibrani atau di dalam Bible dan juga di dalam Quran. Nah, kemudian pengertiannya itu apa? Karena ketika itu sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia, pengertiannya itu menjadi beda dan lain. Karena kalau orang Indonesia memahami Tuhan itu artinya adalah sang pencipta. Padahal itu definisi yang salah. Makanya ketika Ustadz Wafi mengatakan Tuhan, ya memang akhirnya kata itu sudah merujuk kepada ini tertentu ya. Kalau seperti itu. Jadi makanya biar clear dulu sebelum kita lari kemana-mana, saya pengen dulu sama Ustadz Wafi ini bicara tentang definisi. Bukan menurut kita, tapi menurut Bible dan juga menurut Quran. Seperti itu dulu dari saya. Jadi begini Mas Edis, kalau definisi ibadah saja masih ambigu ya di dalam dunia kekristenan, makanya saya sodorkan tadi pertanyaan saya mengarah begini. Karena kalau kita ambil dalam Bible, definisi ibadah itu tidak ada gitu loh. Bahkan gelar-gelar yang disematkan kepada Tuhan Bapa ataupun Tuhan Anak itu juga dimiliki oleh manusia biasa gitu. Sehingga tidak ada gelar khusus di dalam Bible baik Kejadian sampai Wahyu, tidak ada gelar khusus untuk seorang Tuhan, baik Tuhan Bapa ataupun Tuhan Anak. Masih bisa dimiliki oleh makhluknya gitu. Sehingga ketika kita menyemat tersebut kepada makhluk dan juga terjadi kepada kholik, maka itu akan kontradiktif ya, akan saling bertentangan nantinya. Ini sebenarnya yang Tuhan yang mana? Kok punya sifat-sifat Tuhan juga, kan begitu. Sedangkan sifat-sifat Tuhan itu seharusnya tidak dimiliki oleh makhluk. Nah, karena Tuhan itu yang maha, begitu loh. Sedangkan di dalam Bible, kita lihat, bahkan orang-orang yang lebih hebat daripada Yesus itu banyak sekali keistimewaan yang dimiliki oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Atau yang di perjanjian baru, Rasul Paulus. Itu kalau kita lihat, gelar-gelarnya itu jauh lebih hebat daripada Yesus. Baik sisi keilahian ataupun sisi kemanusiaannya, gitu loh. Sehingga ketika Anda berstatement tidak dengan dalil yang jelas, maka kita juga nggak bisa ya menunjukkan menunjukkan apa yang Anda sampaikan harus kita counter, harus kita harus kita pertanyakan secara ulang gitu loh. Karena gelar-gelar yang disematkan kepada Tuhan Anda itu ternyata jauh-jauh hari sudah dimiliki oleh para nabi di dalam perjanjian lama. Bahkan kadang di beberapa ayat Yesus tidak punya gelar tersebut, tapi para nabi yang lain punya. Ini kan lucu. Kemudian masalah definisi ibadah, ketika ibadah itu artinya hanya berbakti, apakah kepada orang tua kita itu sebagaimana orang tua kita berbakti kepada orang tua, itu juga disebut dengan ibadah? Kan ambigu gitu loh.
Jadi kalau jenengan memaksakan harus mengambil ayat di dalam Bible, saya kira tidak ada ayat di dalam Bible definisi ibadah itu sendiri. Makanya saya sodorkan, mungkin ada orang yang jauh lebih paham Bible daripada Anda, dan dia mendefinisikan melalui ayat yang mana, atau para penafsirnya, begitu. Kalau jenengan tetap bersikukuh mengambil ayat di dalam Bible, tidak ada. Definisi ibadah dalam ayat Bible tidak ada. Teori-teori tentang ketuhanan aja juga masih bertentangan antara satu dengan yang lain. Monggo, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, saya agak sedikit kecewa ya dengan Ustadz Wafi ya. Saya kira kita fokus dulu mengenai definisi ya, tapi sudah lari ke gelar, lari kemana. Begini Ustadz Wafi, kalau Ustadz Wafi bertanya tentang definisi ibadah dalam kekristenan, tadi sudah saya jawab. Ya, itu bahasa Ibrani-nya itu adalah avodah, artinya berbakti. Yang dilarang di dalam Bible itu adalah berbakti kepada ilah lain. Anak berbakti kepada orang tuanya itu juga beribadah, gitu loh. Masalahnya orang tuanya ini menjalankan atau memerintahkan perintah dari sang otoritas tertinggi atau tidak. Saya kasih contoh ya, misalnya gini. Orang tuanya memerintahkan kepada anaknya begini, nak, kamu jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Jadi sebenarnya yang ditaati itu perintah dari orang tuanya itu, perintah orang tua itu sebenarnya berasal dari otoritas tertinggi. Nah, lain kalau orang tuanya bilang begini, nak, kamu harus mencuri, kamu harus membunuh, kamu harus berzina. Nah, ketika dia patuhi itu, karena perintah itu bukan berasal dari otoritas tertinggi, ya, ini berasal dari otoritas lain. Inilah yang dimaksud beribadah kepada Allah lain, gitu loh. Nah, sebenarnya kalau Ustadz Wafi mau lihat ya definisi ibadah dalam Quran itu sebenarnya ada dalam ayat Quran. Misalnya dikatakan tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Nah, dari ayat ini apa definisi ibadah? Karena kalau saya tanya umat muslim, definisi ibadah itu sholat ke masjid, itu ibadah. Nah, kalau Anda memahami ibadah itu adalah ke masjid dan sholat, maka Anda itu tidak boleh keluar dari masjid. Karena apa? Karena tidak ada tujuan lain Anda diciptakan itu kecuali untuk beribadah. Gitu loh. Coba, ada nggak fungsinya manusia di dalam Al-Quran diciptakan selain ibadah? Nggak ada. Karena satu-satunya tujuan diciptakan hanya itu. Nah, masalahnya kalau ibadah itu Anda pahami sebagai ritualitas, maka Anda itu tidak boleh tidur, tidak boleh makan, tidak boleh main sepak bola. Kenapa? Karena itu bukan ibadah. Ketika Anda melakukan misalnya sepak bola atau tidur, berarti tujuan atau fungsi Anda diciptakan itu sudah mengalami disfungsi. Makanya gini aja Ustaz Wafi, sebelum melebar kemana-mana, kita bicara definisi dulu lah. Ya, dan definisi itu jangan pendapat-pendapat, langsung dari ayat Qur'annya. Ya, coba tolong artikan apa itu ibadah menurut ayat yang saya bacakan tadi. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Apa itu ibadah menurut ayat itu? Silakan Ustaz Wafi. Baik Ustaz Wafi. Jadi karena Ustaz Wafi kayaknya nggak nyambung dengan tema ini ya, jadi saya turutin aja mau dia. Jadi menurut Al-Quran, manusia itu tidak diciptakan kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, tidak ada, saya ulangi lagi, tidak ada tujuan lain dari diciptakannya manusia menurut Al-Quran kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ya, pertanyaan saya kepada Ustadz Wafi. Ustadz Wafi sebagai manusia, mohon maaf nih, pasti BAB. Pasti tidur. Ya kan? Pasti mandi. Ya. Pasti ya melakukan kegiatan-kegiatan lain. Pertanyaan saya kepada Ustadz Wafi, kalau Anda mengartikan ibadah itu adalah ritualitas, pergi ke masjid, sholat, dan sejenisnya, berarti ketika Anda, mohon maaf nih, kita ambil satu contoh aja, BAB ke kamar mandi, apakah Anda sedang melanggar tujuan dari diciptakannya Anda? Karena Anda memahami ibadah itu hanya sekedar ritualitas. Ya, saya ulangi satu kali lagi ya. Ketika Anda ditujukan
hanya untuk beribadah kepada Allah, ketika Anda BAB, apakah Anda sedang melanggar tujuan dari diciptakannya Anda? Karena Anda tidak diciptakan untuk BAB. Anda hanya diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Jadi saya minta sama Ustaz Wafi, menurut kalimat itu, apa itu ibadah? Silakan Ustaz Wafi. Jadi begini Mas Edis, ya ketika jenengan menjawab, tidak usahlah didahului dengan framing seperti itu. Kita ini sedang membahas apa inti perbedaan di dalam dunia kekristenan dan Islam. Ya, tidak usah dibawa framing seperti itu. Saya paham gitu loh. Cara berdiskusi jenengan ini saya paham gitu. Jadi inti dari perbedaan kita itu yang paling sakral, yang pertama adalah masalah ketuhanan gitu loh. Makanya saya tanyakan definisi dalam penyembahan itu apa. Yang kedua, gelar yang disematkan kepada Tuhan yang tidak pernah dimiliki oleh makhluk lain itu apa? Ada enggak? Kan enggak ada begitu. Yang pertama saya jawab ya, tentang abadah. Ya, jadi ibadah itu dari fi'il madi, kata kerja abadah, ya'budu. Ya'budu adalah fi'il mudhoreknya. Jenengan kan sudah 10 tahun belajar Islam, pasti paham lah apa yang saya sampaikan gitu loh. Karena sudah 10 tahun, sama dengan saya berarti, saya di pesantren 10 tahun gitu. Jadi tidak usah dijelaskan lagi. Jadi, kata kerja fi'il madi abadah dan fi'il mudhorek ya'budu itu menjadi masdar ibadah. Ibadah itu arti secara literal, kalau kita lihat di dalam kamus-kamus bahasa Arab, artinya menyembah. Ya, penyembah. Beda dengan kasus malaikat kepada Nabi Adam. Itu sujud, dari kata sajada yasjudu. Itu bukan menyembah, begitu. Makanya di dalam istilah, makna ibadah itu adalah ghayatul khudu' wat tadzallul. Puncak dari kerendahan dan kehinaan seseorang kepada Tuhannya. Begitu secara literal. Secara istilah, dalam Islam, ibadah itu adalah tauhidullah waltizamu syara'i dinihi, yaitu mentauhidkan Allah, ya, tidak mensyirikan Allah, tidak menduakan Allah dalam penyembahan atau dalam hal-hal yang lain yang berindikasi kepada keilahian, dan tetap mengikuti syariat-syariat agamanya sesuai yang tertulis di dalam tafsir Al-Qurtubi. Nah, sedangkan ayat yang berbunyi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku menyembah jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembah Allah, beribadah kepada Allah. Ini tidak berarti kita tidak boleh melakukan perkara yang lain yang hukumnya jaiz. Makanya konsepnya nanti lari ke fikih. Di dalam fikih hukum itu ada 5. Ada yang namanya wajib, sunnah, kemudian makruh, haram, begitu. Nah, hukum-hukum tersebut akan bernilai kepada, akan merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran juga. Makanya di Al-Quran ada ayat, wa idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum. Ketika kalian sholat, maka berwuduklah, basuhlah wajah kalian. Itu menunjukkan kita saat itu sedang tidak memiliki wudhu. Begitu, baik karena saat itu kita sedang hadas besar atau hadas kecil. Tidak menunjukkan 24 jam kita harus beribadah. Karena ayat yang Anda baca cuma 1 gitu loh. Coba baca ayat yang lain. Seperti hukum makan, boleh. Cuma ada beberapa makanan yang Allah haramkan. Hurrima alaikumul maitatu waddamu walahmul hinzir. Diharamkan bagi kalian makan babi dan lain sebagainya. Begitu. Berarti itu menunjukkan Allah boleh makan kita itu, cuma makan-makannya haram tidak boleh. Kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makanlah, minumlah, cuma jangan berlebihan kata Allah. Begitu cara memahami ayat itu. Sekian. Sama saja ya dengan teman-teman muslim yang lain. Jadi kita sudah lari ya dari tema utama kita ya, Wafi ya, bahwa kita itu tadi bicara tentang Tuhan dulu gitu loh. Karena apapun saya tanya juga nanti ini jadi lebar lagi kemana-mana gitu. Saya berharap Wafi jangan kemana-mana gitu loh. Kita itu bicara etimologi dulu. Kalau udah kelar bicara etimologi, baru kita bicara
tentang kesimpulan, ya kan? Karena kan pertanyaan itu gini, apakah Yesus itu Tuhan? Kan itu pertanyaan dari teman-teman Muslim. Nah, berarti kita itu harus mencari dulu definisi apa itu Tuhan. Karena masalahnya kata Tuhan itu tidak ada di dalam naskah asli Alkitab maupun naskah asli Al-Quran. Lalu kata apa sih yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan? Nah, kalau dari Al-Quran ada dua kata yang diterjemahkan menjadi kata Tuhan. Satu kata Rob diterjemahkan jadi Tuhan bahasa Indonesia. Yang kedua kata ilah juga diterjemahkan jadi Tuhan. Di dalam Bible, ya, kata yang diterjemahkan menjadi Tuhan itu dari kata kurios, atau dalam bahasa Aramaiknya dari kata maran, ya kan? Nah, kalau definisinya sudah kita ketemukan dengan benar, barulah kita menyimpulkan benarkah Yesus itu adalah Rob, benarkah Yesus adalah ilah, kan gitu. Nah, itu sama juga nanti. Apakah Muhammad itu juga ilah? Ya. Nah, makanya kita harus bicara dulu apa itu ilah. Karena Musa juga di dalam Bible itu juga disebut sebagai Allah. Ya. Musa itu juga Allah dalam Bible. Dikatakan di dalam Bible, ya, lihat aku mengangkat engkau menjadi Allah bagi Firaun. Nah, makanya kalau kita nggak ngerti, paham dengan definisi kata, ya selamat jalan gitu loh. Saya sudah melihat Ustadz Wafi di sini kelasnya belum. Jadi saya nggak mau masuk ke situ gitu. Nanti buntat gitu loh. Karena kelas dasarnya belum masuk, belum ketemu. Tapi kalau Wafi mau bahas ke sini nggak masalah gitu. Karena tadi definisi ibadah pun sama dia dipelintir-pelintir lagi kan, menurut ini, menurut ulama, menurut ini, jadi repot lagi. Jadi nggak percaya dengan Quran sendiri gitu loh. Padahal yang ditanya itu definisi ibadah gitu. Karena nggak ada diciptakan selain ibadah, gitu. Tapi dia bilang boleh makan gitu. Makanya benar kata Arthur Jeffrey bahwa kata ibadah itu sebenarnya bukan bahasa Arab gitu ya. Nah, ketika dipakai dalam bahasa Arab akhirnya jadi kacau begini. Ya, silakan. Ini sebenarnya diskusi apa cuma framing-framing aja gitu loh. Saya dari tadi tidak menemukan ya kalimat yang ilmiah yang keluar dari lisan Mas Edis gitu loh. Gak ada yang ilmiah sekali. Dari awal pembukaan sudah isinya cuma framing aja. Gak ada yang ilmiah banget gitu loh. Katanya ini masalah sepele. Katanya ini masalah yang mungkin menurut Anda sangat receh. Ternyata apa yang keluar dari lisan Anda itu tidak menunjukkan ada yang ilmiah banget gitu loh. Yang ilmiah gak ada gitu. Kalau cuma isinya framing-framing seperti ini, siapa yang nggak bisa gitu? Dari tadi Anda mana datanya? Sehingga blunder ya, definisi ibadah saja tidak ada di dalam Bible. Makanya saya menyodorkan, mungkin ada orang yang otoritasnya jauh lebih tinggi daripada Anda untuk mendefinisikan kata ibadah tersebut. Kalau kata ibadah dikatakan bukan bahasa Arab loh, mana? Seharusnya Anda bisa menunjukkan dalil. Siapa yang mengatakan kata ibadah itu bukan dari bahasa Arab? Ayatnya di mana atau literasinya di mana, kan tidak ada begitu. Kalau cuma modal framing, Mas, jenengan debat dengan adik saya, dengan tetangga saya bisa gitu. Sedangkan saya memperbolehkan yang namanya makan dan minum, saya menggunakan ayat. Kulu washrobu wala tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Ayatnya ada, perintahnya jelas. Bersuci, contohnya dari najis, ayatnya ada. Wa idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum, ada. Ayat tentang istirahat juga ada. Bekerja, contohnya wa ma min dabbatin illa 'alallahi fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk di dunia ini yang tidak ditanggung rezekinya oleh Allah. Dabbah, sesuatu yang bergerak, kan begitu. Ayatnya jelas. Kalau Anda, apa yang ditunjukkan dari tadi ayatnya gitu loh? Dalilnya atau rujukannya kan tidak ada sama sekali gitu. Sehingga kalau mendefinisikan ibadahnya bermakna berbakti, kemudian ulasan dari Anda sendiri. Makanya saya paham ketika Anda tidak bisa ya menyampaikan otoritas yang lebih tinggi dari Anda, saya jadi begini pikiran saya. Mungkin di dalam kekristenan Edis ini sudah yang paling alim gitu loh. Sehingga tidak ada rujukan yang Anda bawa gitu loh. Mungkin yang sudah paling top di dalam dunia kekristenan. Ternyata isinya seperti itu. Gak ada yang ilmiah sama sekali gitu loh.
mau pakai ayat. Saya sudah menjelaskan padahal ya. Kata abada itu fi'il madhi. Fi'il mudhari'nya ya'budu. Anda paham seharusnya ini karena 10 tahun gitu loh. Belajar Al-Qur'an katanya. Itu artinya menyembah dalam kamus Al-Ma'ani atau kamus-kamus yang lain. Kemudian secara istilah begini dan begitu. Kan sudah saya jawab dengan ilmiah begitu. Justru Anda yang dari tadi isinya framing terus gitu loh. Nah, pertanyaan pertama, Mas Edis, tadi kan sampean mengatakan kata ibadah itu apa tadi itu? Avodah ya. Sekarang saya tanya, pernah nggak Tuhan di dalam perjanjian lama ya, menyuruh bahwa kelak suatu saat nanti kalian akan avodah kepada manusia yang bernama Yesus, perjanjian baru atau perjanjian lama lah, gitu. Ada nggak perintah avodah kepada manusia yang bernama Yesus dari Tuhan? Ada nggak kira-kira? Kalau sampean mengatakan kata ibadah itu berasal dari kata avodah, ada nggak Tuhan menyuruh Anda untuk menyembah orang manusia yang bernama Yesus? Avodah ya, beravodah kepada seorang yang bernama Yesus, begitu. Kira-kira ada nggak? Pernah nggak Yesus mengaku di dalam Biblos, dalam bahasa Ibrani ya, atau seperti Yehova gitu, atau dalam Yunani seperti ego, Theo, atau Yesus mengaku sayalah Tuhannya Abraham, Ishak, nah, atau seperti itulah, dan Moshe seumpama. Ada nggak kata-kata seperti itu? Yesus mengaku Tuhannya Abraham, Theo, atau Yehova, atau Yahweh ya, atau seperti itu. Ada nggak? Dan pertanyaan kedua, perintah avodah kepada seorang yang bernama Yesus ada apa enggak di dalam Bible? Monggo dijawab. Saya perjelas lagi. Yang pertama, ada enggak ya perintah beravodah atau beribadah dalam bahasa aslinya kepada manusia yang bernama Yesus di dalam perjanjian baru atau perjanjian lama gitu. Yang kedua, pernah enggak Yesus mengaku bahwa dia adalah Tuhannya Abraham, Moshe, dan begini dan begitu? Ada enggak? Karena gelar itu tidak Anda jawab ya. Saya ketika bertanya tentang gelar yang khusus dimiliki seorang Tuhan, ternyata tidak ada. Sama sekali isinya hanya framing. Saya berharap nanti kalau bisa diskusinya langsung aja ya, nggak pakai waktu gini. Karena apa yang ditanya dengan apa yang ini jadi nggak nyambung. Kalau tadi ada pertanyaan bagus ya dari Wafi ya. Ada nggak gitu bahwa nanti di akhir zaman itu orang akan beribadah kepada Yesus begitu. Makanya harus saya ulangi dulu definisi ibadah ini apa. Karena ketika Wafi mengatakan pernah tidak orang beribadah, di dalam pikiran Wafi itu nungging gitu loh. Kan ini jadi repot gitu. Karena ibadah itu di dalam kekristenan ya Ustaz Wafi itu melakukan order yang diperintahkan, itu ibadah, berbakti. Ya. Misalnya nih, Yesus nyuruh saya misalnya nih ya, misalnya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian itu saya lakukan perintah Yesus itu. Itu ibadah itu seperti itu, gitu loh. Ya, bukan tolah-toleh tunggang-tungging, bukan seperti itu, gitu loh. Makanya Wafi ketika bertanya, ada tidak nanti di akhir zaman orang beribadah kepada Yesus? Pikiran Wafi di dalam benaknya Wafi itu apa ibadah itu yang Anda maksudkan itu? Saya kasih aja langsung ayatnya ya. Misalnya di dalam Yeremia 30 ayat 9. Memang di sini tidak pakai nama Yesus ya, tapi pakai nama Daud. Jadi begini bunyinya begini. Mereka akan mengabdi. Nah ini, kata mengabdi ini kalau dicek di dalam bahasa Ibraninya itu avodah ya. Mereka akan mengabdi atau beribadah kepada Tuhan Allah mereka dan kepada Daud raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Jadi kata Daud di sini itu bukan Daud bukan Daud David ya, bukan Daud anaknya Isai ya. Jadi Daud di sini itu merujuk kepada Sang Mesias. Nah, jadi pada akhirnya nanti di akhir zaman semua suku-suku bangsa menurut iman kami ya, itu akan takluk tunduk di bawah kaki Sang Mesias, akan mengabdi dan berbakti kepada Dia. Seperti itu Wafi. Saya berharap model diskusinya nggak seperti ini ya. Karena intinya itu tadi kita bahas Tuhan nih Wafi ya.
Kita mau cari tahu dulu Tuhan ini apa gitu dalam bahasa aslinya. Kemudian nanti kita simpulkan gitu. Apakah Yesus Tuhan atau tidak gitu. Dan apakah Muhammad juga Tuhan atau tidak. Gitu. Kalau Tuhan dalam bahasa Indonesia memang dalam pikiran Wafi kan pencipta gitu loh. Ya kan? Kan itu. Tapi kalau Tuhan menurut terjemahan yang benar itu enggak seperti itu. Makanya nanti yang saya ingin diskusikan sama Wapi kalau bisa waktunya kita ngobrol saling dewasa tanpa ada batas-batasan waktu gini, apakah Muhammad juga menjadi ilah begitu? Karena sosok Muhammad ini kalau saya pelajari dalam Islam ini menjadi sosok yang sangat ditaati begitu. Bahkan dikatakan kalau taat kepada Muhammad itu sama aja dengan taat kepada Allah. Gitu ya. Karena Muhammad mengatakan barang siapa yang taat kepada aku, dia bilang aku di situ ya. Aku itu dirinya sendiri gitu. Aku maka dia taat kepada Allah gitu. Jadi saya jadi bingung gini, yang antara Muhammad dan Allah ini gimana cara bedainnya? Karena taat kepada Muhammad itu otomatis taat sama Allah gitu. Kalau di dalam Bible itu nabi-nabi itu nggak pernah ditaati. Kalau nabi di dalam Bible ngomong aku, maka nabi itu harus dibunuh. Kenapa? Karena dia sudah duduk di kursinya Tuhan. Nabi di dalam Bible itu yang ditaati itu adalah firman Tuhan yang disampaikan, bukan dirinya. Karena Nabi itu manusia, dia pembuat kesalahan juga gitu loh. Masa ada orang bikin salah ditaati gitu. Ya, jadi gimana nih? Bisa nggak Wapi kita diskusinya tanpa ini seperti ini modelnya? Silakan. Jadi begini Wapi ya, saya itu sebenarnya tidak mungkin lagi bertanya tentang Quran kepada Wafi dan teman-teman. Karena ya saya udah tahu gitu ngapain saya harus bertanya gitu loh. Saya cuma mau menjelaskan gini Wapi ya. Di dalam Quran itu, kalau kita baca, itu ada kalimat begini, mereka menjadikan rahib-rahib mereka dan alim ulama mereka sebagai Tuhan di samping Allah. Nah, kalau Wahabi memahami di situ Tuhan itu sang pencipta, apakah maksudnya itu rahib-rahib dan alim ulama itu dianggap sang pencipta oleh mereka? Kan tidak, ya. Sebenarnya kata Tuhan itu di situ, itu adalah suatu yang kepadanya Anda takluk tunduk menyerahkan diri. Gitu loh. Artinya Anda menyerahkan ketaklukan Anda kepadanya. Kemudian ada satu ayat lagi ya, ini jadi ulang-ulang terus nih ya. Dikatakan begini, mereka, pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsu mereka sebagai ilah mereka? Apakah ilah itu diterjemahkan jadi Tuhan itu dalam terjemahan? Apakah orang-orang itu percaya bahwa hawa nafsunya itu pencipta langit dan bumi? Kan tidak. Ya. Jadi kata ilah di situ sebenarnya artinya itu adalah otoritas. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu begini. Apakah Muhammad itu bukan otoritas di dalam Islam? Karena dia itu dipatuhi dan ditaati. Bahkan kalau patuh sama Muhammad itu sama aja statusnya sudah patuh sama Allah. Begitu loh. Nah, tolong Wafi jelaskan. Tolong jangan muter-muter gitu kemana-mana. Apakah Muhammad itu ilah? Apa definisi ilah itu? Menurut Al-Jathiyah 23. Di mana ada orang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Ya, silakan Wafi. Dalam keyahudian ya, avodah itu suatu kegiatan atau aktivitas. Dan tefilah itu masuk dalam bagian avodah. Makanya ada istilah avodah zarah, yang artinya kegiatan atau aktivitas asing. Sedangkan yang Anda bawakan di dalam Yeremia 30, butir ke-9, di sana dikatakan kan mereka akan mengabdi kepada Tuhan, Allah mereka, dan kepada Daud, raja mereka, yang akan kubangkitkan bagi mereka. Nah, di sini mana Yesusnya mana? Atau mana di sini indikasi bahwa Hashem suatu saat nanti kalian harus menyembah orang yang bernama Yesus? Begitu. Jadi gak ada indikasi-indikasi untuk penyembahan kepada Yesus itu udah ada sebenarnya. Sehingga selesailah aslinya perdiskusian kita pada malam hari ini. Karena indikasi untuk menyembah Yesus gak ada perintahnya gitu loh. Baik di perjanjian baru ataupun perjanjian lama. Kalau Anda bertanya tentang surah At-Taubah ayat 31 ya. Contohnya seperti ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn Maryam. Nah, mereka menjadikan para rahib-rahib
atau para pendeta-pendeta itu sebagai sesembahan. Sesembahan ini memang mereka mentaati, menyembah selain Allah. Bukan hanya itu, bahkan Nabi Isa juga. Kejadian apa enggak? Al-Quran ini terjadi sekarang, Mas. Gitu loh. Apa yang diucapkan, apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran terjadi sekarang. Bahwa ada orang yang menyembah Al-Masih putra Maryam. Apakah yang sekarang Anda sebut dengan Yesus itu tidak disembah, hanya ditaati saja? Disembah kan? Begitu loh. Disembah juga akhirnya. Jadi kata-kata seperti ini harus kita pahami gitu loh. Sehingga kalau Anda terus mengaitkan kepada orang yang mentaati hawa nafsunya, itu maksudnya ketika dia melalaikan perintah-perintah Allah dan menuruti hawa nafsunya. Makanya hawa nafsu itu kalau di dalam kitab Al-Hikam, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari mengatakan, kullu ma yushghiluna an ghairillah. Setiap sesuatu yang dapat menyibukkan kita tidak kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang itu adalah perbuatan maksiat. Begitu loh. Itu adalah hawa nafsu. Begitu, jangan disamakan versi Islam dengan Kristen, jangan dicampur aduk. Di dalam Matius 7, butir ke-21 disebutkan bahwa setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi tidak akan masuk ya kerajaan surga, kecuali melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, apakah Yesus bukan otoritas? Karena yang percaya sama Yesus itu belum tentu Yesus bisa memasukkan ke dalam kerajaan surga. Kenapa ada Yesus menyuruh untuk melakukan kehendak Bapa? Kan begitu. Ternyata setingkat Yesus masih menyuruh kita untuk mengembalikan semua pekerjaan kita atau firman-Nya kepada Bapa, Sang Bapa. Seharusnya yang Anda sembah Bapaknya, bukan Yesusnya. Kan begitu. Jadi perintah avoda yang bermakna ibadah atau penyembahan kepada seseorang yang bernama Yesus tidak pernah ada indikasinya baik di dalam perjanjian baru maupun di perjanjian lama. Tidak ada. Kalau cuma mentaati itu banyak. Bahkan Yesaya juga disebut dengan Bapa Raja yang kekal, Raja damai, itu banyak seperti itu. Bahkan lebih hebat Yesaya daripada Yesus. Kan begitu. Melkisedek juga punya Alfa Omega, kan begitu. Atau Elia juga lebih hebat daripada Yesus. Jadi janganlah Anda bergeser-bergeser dengan menggunakan framing, kan begitu. Itu apa definisi ilah ya, tapi nggak tahu lari kemana-mana. Tadi kan sudah saya bilang, Wafi, ilah menurut ayat itu definisinya itu adalah otoritas. Kamu tahu nggak otoritas? Jangan-jangan nggak tahu otoritas itu apa, gitu loh. Ya, jadi ketika hawa nafsu menjadi otoritas di dalam hidup dia, maka dia itu takluk kepada hawa nafsunya. Dia taati hawa nafsunya itu. Akhirnya disebutlah dia itu menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya. Nah, apa Wafi tidak menjadikan Muhammad sebagai ilah juga? Dengan cara bagaimana? Dengan cara mematuhi dan mentaati Muhammad. Ya, kalau Anda buka Quran dari Al-Fatihah sampai Anas, nggak ada itu perintah nyium batu ke Arab, itu nggak ada. Sampai kiamat nggak bakal ada. Bahkan istilah Hajar Aswad, batu hitam, itu nggak ada dalam Quran. Ya, itu dari siapa sih? Kalau Wafi saya tanya kan dari Muhammad, karena mengikuti Muhammad. Ya kan? Apalagi? Mau yang mana lagi? Dari A sampai Z, Wafi juga seperti itu mengikuti Muhammad. Jadi yang saya tanya kepada Wafi itu, sebenarnya Muhammad itu otoritas nggak sih? Ilah nggak sih di dalam Islam? Kalau bukan ilah, kenapa dia itu harus ditaati? Bahkan mentaati dia itu sudah sama statusnya dengan mentaati Allah. Gitu loh. Jadi jangan lari kemana-mana dulu, Wafi. Ya, ada di situ kan jelas rahib-rahib dan alim ulama itu dijadikan Tuhan ada. Kalau kamu baca itu, ya kata Muhammad, ya dengan cara bagaimana sih dia? Dengan cara menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Dan ditaati, itulah ibadah mereka. Kan gitu menurut Muhammad. Nah pertanyaannya, Ustadz Wahabi benar nggak menghalalkan yang diharamkan Allah atau mengharamkan yang dengan mengikuti Muhammad? Ya saya rasa saya bisa menunjukkan segudang ayatnya. Gitu loh. Misalnya di dalam Al-Quran itu malaikat itu disuruh sujud kepada Adam. Tapi Muhammad dalam hadis mengatakan
Jikalau manusia boleh sujud kepada manusia lainnya, maka aku menyuruh seorang suami, seorang istri sujud kepada suaminya. Karena ada itu hadisnya. Padahal dalam Quran jelas ada malaikat sujud kepada Adam. Gitu loh. Jadi saya jadi hilang selera gitu diskusi dengan Ustadz Wapi, karena saya kira ada yang lebih bagus, ternyata tambah parah gitu. Ya, sekian sudah dari saya. Saya justru juga merasa begitu, Mas Edis, gitu loh. Saya merasa sekarang lebih parah otak saya ketika berhadapan dengan jenengan gitu loh. Sampean mengatakan bisa menyebutkan 1000 gudang ayat, tapi ayat tentang ibadah kepada Yesus aja Anda tidak bisa menyebutkan gitu kan, lucu. Sampean tadi mengatakan saya bisa menyebutkan 1000 gudang ayat gitu. Tapi satu ayat saja yang mengindikasikan penyembahan kepada Yesus, perintah penyembahan, baik dari perjanjian lama ataupun perjanjian baru, tidak ada ayatnya gitu. Kan lucu ini. Ini yang kata teman saya prematos rasa mentos kan begini gitu. Karena gini loh, Yesus itu otoritas apa enggak sih gitu? Bisa enggak dia menyelamatkan orang yang masuk neraka? Yesus bisa enggak menyelamatkan orang yang masuk neraka? Neraka dalam kekristenan kan kekal. Nah, bisa enggak Yesus dalam Matius 7:21, 7 butir ke-21, menyelamatkan orang yang percaya sama dia dan memanggil dia Tuhan atau otoritas? Nah, ada enggak ayatnya? Kan enggak ada gitu loh. Enggak bisa Yesus menyelamatkan orang yang di neraka, itu enggak bisa gitu. Kalau cuma sujud yang Anda bahas ya, sujud kepada Nabi Adam. Sujud itu kan sudah saya jelaskan dari kata sajada yasjudu. Beda dengan abada ya'budu. Ibadah dengan sujud itu lain konteksnya gitu. Jadi jangan disama-samakan. Anda sepertinya belajar 10 tahun Al-Qur'an. Apa yang Anda hasilkan dari 10 tahun itu? Yang jenengan baca itu apa? Kalau perkataan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang andaikan aku boleh menyuruh seorang hamba sujud kepada makhluknya, maka aku menyuruh istrinya untuk bersujud kepada suaminya. Itu menggunakan kata lau imtinaiyah. Lau imtinaiyah tahu nggak? 10 tahun belajar Al-Quran paham nggak lau imtinaiyah itu? Kalau tidak paham, nanti saya jelaskan. Saya mengungkapkan itu lau imtinaiyah, gitu loh. Kalau Anda sudah paham, ya sudah, belajar lagi berarti. Tentang Nabi Muhammad, apakah juga disebut dengan ilah? Ya beda lah. Di dalam surah Al-Isra ayat pertama sudah disebutkan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Seorang hamba Rasulullah itu. Bahkan Rasulullah sendiri mengatakan, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya. Aku hanya manusia biasa, cuma aku dapat wahyu. Begitu. Lalu kenapa kita diharuskan ikut Nabi Muhammad? Karena beliau utusannya. Nah, konsep Kristen, utusan itu bisa berdosa gitu loh. Ini lucu, ketika utusan, bayangkan seperti Paulus ya. Paulus itu sudah membantai jemaat Allah, ternyata surat-suratnya bisa jadi ayat suci di dalam Bible, kan gabrul. Seharusnya utusan Allah itu yang berbeda dengan makhluk yang lain, harus lebih suci daripada yang lain. Itu masuk akal.